Sudah dijawab. Wali murid aja tidak, anak saya belum sekolah. Apabila pada waktu sholat kita sedang baca surat pendek, tapi belum selesai imam sudah rukuk, apakah bacaan kita putus di situ Pak Ustaz? Enggak. Rukuk imam ikut kita rukuk. Tapi sependek-pendek bacaan imam belum pernah saya Fatihah putus lagi. Andai imam itu baca kul huwallah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Fatihah kita masih tetap bisa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah agaknya baca Fatihah. Yang terlalu pelan, yang terlalu cepat. Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu baru tak bisa kita. Pendek betul. Bagaimana Pak Ustadz, ana bila istri tidak tega sama puanya suaminya, apakah kami harus pisah? Bagaimana Pak Ustadz, ana bila istri tidak tegur sapa? Oh, dia pisah ranjang. Wallati ada dalam Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna. Orang-orang yang kamu khawatirkan dia perempuan itu nanti nusyuz, fa'izuhunna, kasih nasihat. Kalau tak mempan nasihat, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Itu langkah kedua. Dia pisah tempat tidur, tapi tetap ngobrol. Tidurnya aja pisah, ngobrolnya tetap. Mana sarapanku, kata dia. Mana teh manis, kata dia. Atau dia kasih kode, kalau sekali pukul sarapan. Sedang namanya sedang marahan. Itu ada dalam Quran. Makanya anak menantu itu sebelum nikah dinasehati. Dudukkan dia 1 hari. Besok 1 hari full kau datang ke sini, kita panggil Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jam 8 sampai jam 10 Dr. Mawardi. Jam 10 sampai jam 12 Dr. Mustafa Umar. Habis zuhur sampai asar Dr. Saidul Amin. Tafsir, fikih, akhlak. Dudukkan. Jangan Ustadz Somad dipanggil nasihat pernikahan 7 menit. Mana bisa? Anak dinasehati. Dia pun tak bulan dengar nasihat. Asiklah berfoto. Berbuih mulut Ustadz ceramah tak masuk di telinga. Apa maksud mubahalah Pak Ustadz? Ibu dituduh orang tukang santet. Kau santet saya ya? Tidak. Aku tak tahu. Tapi kau kan dukun. Aku dukun beranak, bukan dukun santet. Tetap juga dituduhnya. Tak ada jalan lain. Mubahalah. Mubahalah itu pernah terjadi zaman Nabi. Nabi dengan orang Kristen Najran. Kata Kristen Najran, Isa itu Tuhan. Kata Nabi, Isa itu anak manusia, bukan anak Tuhan. Kalau kalian tak percaya juga, ayo kita mubahalah. Panggil istri kalian, panggil. Nadu'a abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Saya panggil anak saya, kalian panggil anak kalian panggil istri kalian, saya panggil istri saya. Summa nabatahil. Setelah itu kita mubahalah. Ya Allah, kalau memang aku yang salah, turunkan laknat. Tapi kalau dia salah, turunkan laknat. Takut nis Kristen Najran balik kampung. Najran itu di Yaman. Apa kata Nabi? Seandainya orang Najran itu jadi mubahalah, akan malaikat langsung mengambil mereka, mati mereka kontan. Takut mereka mubahalah. Yang pernah mubahalah siapa? Ustazah Irene Handono. Ada orang nuduh dia pakai baju biarawati di Singapura. Saya ngelihat Irene Handono pakai baju biarawati di Singapura. Kata Hajah Ustazah Irene Handono, kalau memang betul ayo kita mubahalah. Kalau memang betul, sudah lama Ustazah Irene Handono itu mati. Dia kan macam Cina. Banyak orang Singapura itu mirip macam dia. Yang mirip macam saya, yang belum ada lagi orang Singapura itu. Apa boleh sesama muslim, khususnya sesama ulama, mengadakan mubahalah? Contohnya Ustadz Somad mengajak Buya Syafi'i Ma'arif mubahalah. Boleh. Boleh. Yang mau dijadikan saksi ahli dalam kasus Ahok ini,
maka kata Kiai Lutfi, pakar hadis dari UIN Jakarta, itu mesti dimubahalah. Saya bersaksi atas nama Allah, kalau saya menerima bayaran dari Islam liberal, dari kelompok ini, maka saya rela mati disambar petir, disambar geledek, matilah saya. Itu harus dimubahalah semua itu saksi-saksinya. Kalau tidak, Ustaz, kami suami istri setiap malam sejak beberapa bulan ini melaksanakan sholat sunat tahajud. Mantap. Begitulah semestinya. Bangunnya pukul 2.30, selesai wudhu, kemudian membaca surat Ali Imran ayat ini, Allah ayat hingga ayat 190 hingga 200. Diteruskan dengan baca doa ini, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu lakal mulku samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wal ardu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa qawlukal haq wa jannatu haq wa naru haq wa nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan baca doa ini, Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wash shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun idini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Selesai itu lalu salat tahajud 13 rakaat, 2 rakaat salat iftitah, lalu 2 rakaat salat tahajud, 4 kali salam, 3 rakaat witir, 1 kali salam. Selesai itu jam 40 mendekati subuh, khusus pagi Jumat ini pada waktu untuk ke Masjid An-Nur. Mohon petunjuk Ustaz, apakah hal ini baik dilakukan? Baik, tak ada yang salah. Mana dalilnya? Seorang suami mengambil air memercikkan ke wajah istrinya, mengajak sholat tahajud malam. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Kalau pengantin baru, wake up my honey, kata dia. Bagus, tak salah, sholat tahajud. Saya Pak Ustadz nggak bisa datang ke masjid malam sholat maghrib karena jadi imam di rumah. Tak ada sholat maghrib di rumah, sholat tahajud di rumah jadi imam. Adapun sholat maghrib di masjid. Ini tentang masalah doa-doa nih Pak Ustadz. Doa terbagi 2. Satu doa maksur ada dalam Quran hadis, yang satu doa ghairu maksur. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'zur ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membuat doa yang tidak maksur, doa yang dibuat ulama boleh dibaca selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Setelah baca doa tadi, baca doa bahasa Indonesia. Ya Allah, anak kami selamatkan daripada narkoba, jauhkan daripada zina. Ustadz-ustadz kami panjangkan umur mereka, berikan mereka istiqamah. Jamaah kami matikan kami semua dalam husnul khatimah. Baik, doa tahajud. Kami menumpang tuah dari jamaah yang selalu tahajud malam. Ustadz, saya seorang laki-laki yang telah menikah. Alhamdulillah. Apakah kewajiban saya terhadap orang tua saya sama dengan kewajiban terhadap mertua saya? Ya. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Maka tak boleh, Pak mertua, ini ku kasih 1 juta bulan ini, belanja kalian sekaligus zakat gue ya. Tak boleh. Karena orang mertua itu wajib kita nafkahi. Kalau dia susah, dapat mertua susah, dibantu dia. Sama macam kita membantu orang tua. Ustadz, dalam Al-Quran ada satu kejadian yang diceritakan beberapa versi. Contoh, dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Apa maksudnya Pak Ustadz? Tidak ada repetisi pengulangan dalam Quran. Ingat, tidak pernah ada pengulangan dalam Quran. Dialog Musa dengan Fir'aun di surat Al-Baqarah, dialog Musa dengan Fir'aun di surat yang lain. Coba kumpulkan. Namanya tematik. Kumpul, ternyata satu dialog dengan dialog lain saling melengkapi. Dialog antara Allah dengan iblis di surat ini, dialog antara iblis dengan iblis. Kesatukan, tidak ada pengulangan, tidak ada repetisi dalam Quran. Orang yang tidak memahami itu dia sangka, ini diulang-ulang. Enggak. Setahun yang lalu saya beli sebuah usaha secara kredit, baru lunas tahun ini. Kapan zakatnya mulai dihitung Pak Ustadz? Dagang, syarat zakat mulai dikeluarkan milkut tam, setelah kepemilikannya penuh. Yang belum penuh kepemilikan, masih ada orang lain, maka itu dianggap berkongsi. Kalau masih hutang, belum. Setelah penuhnya kapan? Penuhnya tanggal 1 Safar 1438. Oke. Usaha, saya anggap usaha ini dagang.
Maka dagang itu modal yang diputar tambah untung tambah piutang, kurang hutang kurang rugi. Hitung dari 1 Safar sampai 1 Safar 1439. Setelah diterapkan rumus 3 kurang 2, modal diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi, masih mencapai 85 gram kali 500.000, 42.500.000, keluarkan 2,5%. Sejak dia menjadi pemilikan penuh. Sejak tanggal itulah, catat tanggalnya. Lupa Pak Ustaz, diagak-agak. Ustaz, apa hukum dana kurban berlebih kemudian disimpan untuk kurban tahun depan? Tengok akadnya. Akad saya dengan ketua masjid saya begini akad saya. Pak ketua masjid, kuserahkan duit ini 2 juta untuk biaya kurbanku tahun ini sekaligus biaya operasional tunai. Maka Pak ketua masjid tak perlu mengembalikan ke saya. Adapun berlebih terserah mereka musyawarah. Mau dipakainya untuk operasional dana survei mencari sapi tahun depan atau mau mereka bagi-bagi karena keperluan beli tali, beli kresek segala macam, itu terserah mereka. Tapi kalau akadnya di awal tak jelas, ini kuserahkan 2 juta, kalau ternyata terpakai 1.800.000, balikkan 200 ya, itu duitnya mesti dibalikkan. Maka akadnya mesti jelas. Cuma akad kemarin tak pakai akad Pak Ustaz, saya kasih dia senyum selesai. Robah akan datang. Setelah 10 tahun berkarir di bank konvensional, saya ingin pindah ke perusahaan lain bidang usaha lebih sesuai syariat. Sudah bertahun-tahun cari tapi belum juga dapat pekerjaan. Sementara saya memiliki tanggung jawab istri. Menurut Pak Ustadz, ikhtiar apa yang harus saya lakukan agar mendapatkan pekerjaan yang dimaksud? Kata Syekh Qardawi, selama engkau masih belum lagi mampu mapan, maka darurat. Anggaplah kerja situ darurat, tapi pakai target 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangan sampai darurat sampai umur 58 pensiun. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sinilah udah berhenti. Kenapa berhenti? Memang udah pensiun udah. Darurat terus setiap tahun. Carilah sampai waktu yang tepat. Begitu kata Syekh Qardawi. Kalau ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Fauzan, langsung resign langsung. Habis resign saya mau makan apa Ustaz? Terserah, mau makan batu, mau makan apa. Saya tak pula sampai hati saya. Ustaz, apa boleh kita menantang bermubahalah kepada ustaz-ustaz yang mengatakan bahwa demo itu haram? Boleh. Siapa yang mau nantang mubahalah, nantanglah. Kalau boleh, saya ingin menantang ustaz-ustaz salafi yang mengatakan bahwa demo itu haram. Buatlah kalau mau buat. Ustaz, kenapa tak nantang? Saya tak nantang aja udah dicaci makinya habis-habisan di Facebook. Maka Facebook saya up. Saya tahan, jamaah saya tengok emosi mengamuk. Ada yang mengirim gambar keluar asap dari hidung. Ini jamaah ini lama-lama bisa habis energi mereka. Saya off aja FB. Hampir tiap hari ada terus caci maki. Belum saya tantang mubahalah lagi. Berdosakah saya bila menantang pendapat guru-guru saya yang seolah-olah selalu menyudutkan kelompok lain? Karena saya juga tidak sebentar mengikuti kajian-kajian jamaah yang mengaku paling salap Pak Ustaz. Tentu billati hiya ahsan. Saya tak ingin menjadi provokator, Ustaz Somad itu provokator. Dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apakah saya termasuk memutus silaturahim jika memutuskan keluar dari kajian? Karena semenjak kajian demo kemarin, saya semakin merasa telah salah masuk jamaah, terkesan melemahkan para pembela Quran dan Islam. Saya semakin ragu. Tidak semua salafi menolak demo, jangan kata demo, menolak aksi damai. Ustadz Ja'far Umar Talib dari Jogja, malah dia mau ngajak. Ayo kata dia. Malah dia membuat tulisan dikirim oleh Ustadz Mahir At-Tuwailibi dari Bogor. Ustadz Mahir Tuwailibi salafi, tapi dengan saya WA tak pernah putus. Dia kirim terus. Nih, apa tulisan Ustadz Umar Talib? Apa kata beliau? Hai doktor pengecut. Dia menyindir doktor yang melarang unjuk aksi damai. Dia tulis, hai doktor pengecut, kalian mesti amar ma'ruf nahi munkar. Tuh Ustadz Ja'far Umar Talib itu salafi. Jadi jangan pukul rata sweeping semua. Makanya Ustadz Abdul Husain Mahir Tuwailibi salafi dari Bogor mengatakan, Ustadz Habib Rizik, janganlah kami pukul rata semua, karena tak semua dari kami ini
Banyak juga di antara kami yang ikut turun ke jalan Ustaz. Tapi Syiah tak ada. Harus berimbang penilaiannya. Ini jangan sampai kita condong ke sebelah. Apakah saya perlu bertaubat dan syahadat ulang? Karena kajian mereka mengajarkan Allah berada di atas aras. Mereka menuduh akidah Asy'ari sesat. Bahwa dia menuduh Asy'ari sesat, itu urusan dia di hadapan Allah. Nanti malu kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Bahwa mengatakan Allah duduk di atas aras, kalau mengatakan Allah duduk di atas aras, betul-betul Allah duduk di atas aras, orang itu kafir. Kafir. Tapi apa iya Salafi itu mengatakan Allah duduk di atas aras? Itu mesti diteliti lagi. Karena kalau dibaca detail betul, pernah Syekh Ramadan Al-Buti diminta persaksiannya. Al-Buti, coba katakan bahwa Salafi mengatakan Tuhan duduk di atas aras. Ternyata tak begitu. Allah duduk di atas aras bila takyif. Tak boleh dibayangkan bagaimana. Sebetulnya dia pakai takwil juga. Namanya takwil setengah hati. Pakai takwil juga. Allah duduk di atas aras, tapi kita tak tahu macam mana duduknya. Begitu. Ujungnya itu jangan dipotong. Ini sekarang sedang berseteru dua kelompok. Kita harus nilainya harus jernih. Jangan karena condong mereka mengatakan Allah duduk di atas aras. Mas, tengok. Allah duduk di atas aras bila takyif. Tak dapat diketahui macam mana. Sebetulnya dia takwil juga. Takwil setengahnya. Saya merasa Salafi itu terpecah ajaran-ajarannya kadang antara ustadz satu dengan ustadz yang lain. Ikut ustadz ini, ikut ustadz ini, ikut ustadz ini. Banyak, macam-macam. Ada yang ikut Wahdah Islamiyah, ada yang ikut Majelis Mujahidin, ada yang ikut ini, ada yang ikut geng-geng Roja, ada yang geng Lukman Ba'abduh yang paling keras